Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pihak sekolah, yaitu dalam hal ini nanti akan dilakukan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gunung Jati, Ibu Haji Aisyawati MPD. Dalam workshop kita mengenai penyusunan dokumen kemitraan dan peningkatan relevansi kompetensi lulusan materi kejuruan. Nah, dari MOU ini nanti akan dikembangkan kerjasama ke depan untuk lebih lagi, salah satunya Ibu Haji dan Bapak Ramdhani dari PPRS ini. Maka untuk yang pertama yaitu adalah menandatangani kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dengan dunia usaha. Selanjutnya maka untuk dipersilakan menandatangani MOU kerjasama dengan CV Perwira Kreasi. Baik, terima kasih Bu Haji. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya jadi nanti satu berkas nanti buat CV Perwira Kreasi dan satu berkas lagi buat SMK Negeri 1 Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati SMP Perwira Krasindo beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami. Perusahaan kami itu bergerak di bidang jasa perencanaan dan konsultannya. Itu ada beberapa bidang yang kami tangani. Satu yaitu bidang analisis dampak lalu lintas. Itu yang hubungannya dengan pembukaan usaha terhadap dampak yang ditimbulkan agar tidak terjadinya kemacetan, tidak terjadinya dampak yang negatif terhadap lalu lintas di sekitar kegiatan usaha. Bidang yang kedua yaitu bidang lingkungan. Itu UKM dan UPM agar tidak berdampak negatif dan merusak terhadap lingkungan sekitarnya. Tentunya di situ lingkungan bukan hanya berarti bumi, air, tanah dan sebagainya, tetapi manusia juga sebagai variabel lingkungan yang harus kita akomodir. Di situ ada aspek sosial, aspek ekonomi juga. Dan kemudian bidang yang ketiga yang relevansinya dengan SMKN 1 ya, prodi pemodelan mungkin, itu adalah bidang perencanaan dan perizinan PBD dan SLM. PBD itu kepanjangan dari persetujuan bangunan gedung, yang mungkin dulu itu namanya IMB, izin mendirikan bangunan gedung. Saya kami yang bergerak di bidang jasa perencanaan dan perizinan itu masih banyak butuh karyawan, tapi tentunya yang mumpuni yang skillnya sudah layak dan artinya bisa masuk ke dunia usaha. Sangat prospektif sekali proyek itu. Dan proses permohonan PBD itu ada dua: rumah yang sudah berdiri, bangunan yang sudah berdiri, atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, dan bangunan yang akan dimulai. Tentunya perlakuannya berbeda. Ketika yang kita mohonkan itu sudah ada existing, sudah ada wujudnya, sudah ada bangunannya, itu permohonannya beda Pak. Di situ kita lebih kepada kajian kelayakannya,
terus keamanannya dan fungsinya. Beda halnya dengan bangunan yang belum berdiri. Tentunya di situ kita lebih menekankan kepada perencanaan dari aspek arsitektur, struktur, dan mekanikal elektrikal plumbing. Kalau proses di dinasti sama saja, Pak. Sama saja prosesnya, cuman ya perlakuannya dibedakan untuk dua kriteria ini. Dan kebanyakan kalau rumah itu jarang yang mengurus IMB atau PPG. Sebenarnya sama saja, harus. Cuma mereka itu dibutuhkan saat ada urusan dengan bank. Satu lagi saya boleh? Boleh. Maka Ibu Haji. Mohon maaf terkait tadi titip aja ya siswa kami yang tadi sudah disampaikan ada yang bekerjasama di sana. Bukan bekerjasama lagi ya, mereka di sana mengabdikan diri di sana, menuntut ilmu di sana. Mohon bimbingannya karena tadi kan katanya masih kurang ya dari sikap, dari soft skillnya mungkin gitu ya, terutamanya ya, apalagi barangkali ada yang attitude-nya kurang gitu. Mohon bantuannya juga di sana, jangan dianggap orang lain lah, anggaplah anak kita semua gitu kan, anak bapak juga anak kami di sini tuh gitu, seperti itu ya. Yang kedua Pak, terkait IMB. Tadi kan ada yang membuat IMB itu, ada yang membuat, ada yang tidak gitu ya. Nah, saya tanyakan apakah IMB itu suatu keharusan atau tidak? Atau apakah IMB itu hanya wajib untuk perusahaan sedangkan untuk pembangunan rumah biasa tidak? Saya mohon penjelasannya dan bagaimana cara memperoleh IMB itu, apakah sulit atau tidak? Karena kemarin saya membangun di daerah Sragen sana hanya sekedar kos-kosan gitu lah Pak, tapi tetap masih itu ternyata pengacara ya. Ya, alhamdulillah Bu, secara attitude mereka tuh baik-baik, nurut-nurut. Tetapi mereka sedikit malu-malu, agak malu-malu. Tapi kita tidak hanya diam, kita rasa, kita ajak komunikasi. Dan beberapa kali kita ajak ke lapangan, kita ajak survei, kita ajak ketemu klien, kita ajak rapat pembahasan di PU supaya mereka tahu dunia nyata itu seperti apa, dunia kerja itu. Tentunya di sela-sela waktu kami bekerja juga, kami tidak bosan-bosannya mengarahkan, karena kami punya pandangan mereka adalah penerus-penerus kami juga ini. Dan kebetulan di kantor kami juga ada yang bekerja lulusan dari SMKN 1 dulu, jadi itu dulu 2, tapi sekarang juga 1. Nah, untuk poin yang kedua, masalah IMB atau PBG itu tanpa terkecuali semua yang bentuknya bangunan itu harus ber-PBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh. Nomor 1, membuat gambar perencanaan. Buat gambar perencanaan, di situ ada gambar arsitektur, detail engineering design, gambar perencanaan LP. Nah, kemudian aspek yang kedua, di situ ada perhitungan struktur. Maksudnya apa? Karena bangunan itu lekat dengan bangunannya yaitu manusia, jadi harus dikaji secara struktur agar hunian itu aman. Seperti contohnya kemarin mungkin di berita itu ramai ada pesantren yang ambruk dan ada beberapa korban. Mungkin salah satunya itu bisa dijadikan contoh bahwa pemerintah itu mewajibkan bangunan untuk berizin itu seperti itu agar menghindari kejadian-kejadian semacam itu. Jadi ya
untuk peserta didik mungkin dibekali juga dengan pemahaman tentang analisis struktur, perhitungan struktur, perubahan okupansi, gitu. Dan tentunya ada beberapa proses. PBD itu adalah izin terakhir. Izin terakhir sebelumnya ada izin-izin lain. PBD itu tidak akan terbit kalau prasyarat rekomendasi lainnya belum dilengkapi. Seperti dari aspek lingkungan, dari dinas lingkungan itu harus mengeluarkan rekomendasi sebelumnya. Kemudian dari dinas perhubungan juga harus mengeluarkan rekomendasi kayak Andalaling, tidak menimbulkan dampak kemacetan, tidak menimbulkan dampak kecelakaan lalu lintas juga, itu nyaman juga bagi pengendara lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. SMK Negeri 1 Gunung Jati.